Chapter 168, Kesetiaan dan Pengkhianatan. Xiao Tian pergi meninggalkan Istana Es bersama 20 siluman harimau perak. Mereka menaiki naga hitam raksasa agar sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Di pertengahan perjalanan, Xiao Tian baru mengingat soal kunci dimensi es. Dia lupa membawa kunci tersebut sebelum memasuki portal menuju dimensi es. Dia menatap ke arah salah satu siluman harimau perak yang sedang duduk tepat di samping kanannya. Xiao Tian mengingat dengan jelas nama-nama para siluman harimau perak yang tersisa. Semua itu berkat sebagian ingatan Tailing Zen yang diberikan Dewa Petir kepadanya. Meski semua siluman harimau perak terlihat berwajah sama, mereka memiliki nama yang berbeda. Satu-satunya cara membedakan mereka yaitu dari hawa siluman mereka. Karena Xiao Tian tidak bisa merasakan hawa siluman, dia tak bisa mengenali siapa yang duduk di sebelah kanannya itu. Hei kau Tai Long Chun, apa kau tahu di mana Raja Iblis Lanbing menyembunyikan kunci dimensi es yang satunya? Tanya Xiao Tian. Maaf tuan, namaku Tai Ling Sun. Jawab siluman harimau yang ada di samping kanan Xiao Tian. Xiao Tian tak dapat membedakan Tai Ling Sun karena para siluman harimau perak memakai pakaian yang sama. Dari bagian badan yang terlindungi jirah berwarna perak, hingga celana panjang yang berwarna perak. Berbeda dengan siluman harimau yang merupakan bawahan Tai Lung, mereka memakai pakaian yang berwarna berbeda. Iya, maaf sudah salah menyebut namamu. Katakan padaku apa kau tahu di mana kunci yang satunya disembunyikan? Tanya Xiao Tian dengan terburu-buru. Kunci dimensi es ya. Kebetulan aku membawa kunci itu, aku menemukannya tepat di bawah mayat Raja Iblis Lanbing yang telah berubah menjadi debu. Jawab Tai Ling Sun. Tapi aku tak melihat kunci saat membakar abis tubuh Raja Iblis Lanbing. Ucap Xiao Tian dengan terheran. Apa kau yakin kalau kunci itu kau temukan di bawah abu Raja Iblis Lanbing? Xiao Tian mencoba memastikan bahwa orang yang di depannya tidaklah berbohong. Kudengar kau sudah membaca semua ingatan Tuan Tailing Zen, kenapa kau tidak tahu soal ini? Tanya Tai Ling Sun. Ingatan. Xiao Tian mencoba mengingat maksud ucapan Tai Ling Sun. Setelah memusatkan pikirannya, Xiao Tian akhirnya mengetahui apa yang dimaksud oleh Tai Ling Sun. Kunci dimensi es terikat dengan roh keturunan murni Istana Es. Maksud dari keirunan murni adalah keturunan asli dari kalangan bangsawan. Karena kunci tersebut merupakan kunci peninggalan leluhur siluman harimau putih, maka kunci tersebut terikat dengan keturunan para bangsawan siluman harimau putih. Tai Lung dan Tailing Zen merupakan keturunan terakhir bangsawan siluman harimau putih. Karena mereka telah tiada, maka kunci-kunci tersebut akan menyatu dengan tubuh seseorang yang terakhir memakai kunci tersebut. Dan akan terikat dengan orang yang memakai kunci itu. Namun karena Raja Iblis Lanbing juga telah tiada dan merupakan orang terakhir yang menggunakan kunci tersebut, maka kunci tersebut muncul di dekat butiran debu dari tubuh Raja Iblis Lanbing setelah beberapa waktu terlewati. Kunci itu muncul sekitar 5 menit setelah pemilik kunci tiada. Karena Xiao Tian pergi memasuki istana sebelum 5 menit terlewati, dia tak melihat kunci dimensi es muncul di sekitar tubuh Raja Iblis yang telah terbakar hingga menjadi abu. Karena Tai Lung juga telah tiada, dan Xiao Tian merupakan pengguna kunci yang terakhir, maka salah satu kunci juga telah terikat dengan tubuhnya. Xiao Tian hanya perlu membayangkan kunci tersebut ada di tangannya, maka kunci itu akan muncul dengan sendirinya. Setelah mengingat semua itu, Xiao Tian mencoba memunculkan kunci dimensi es di tangan kanannya. Tak perlu menunggu lama, kunci dimensi es pun muncul di telapak tangan kanannya. Meski sudah memegang kunci dimensi es, Xiao Tian masih memiliki banyak pertanyaan yang dia rasa cukup menjanggal. Walau dia bisa saja mencari jawabannya sendiri melalui ingatan Tailing Zen,
dia tak ingin memeras otaknya begitu keras karena kepalanya akan merasa sangat sakit saat mencoba menggali ingatan Tai Ling Zen terlalu dalam. Tunggu dulu, bisakah kau jelaskan mengapa Tai Ling Zen menyimpan kunci milik Tai Lung di gua rahasia waktu itu? Dan kenapa Tai Lung tidak membayangkan saja kunci tersebut, bukankah dia juga terikat dengan kunci itu? Tanya Xiao Tian. Lalu kenapa Raja Iblis Lanbing bisa memasuki Istana Es, sedangkan dia awalnya belum memiliki kunci dimensi es? Bagaimana ceritanya para iblis bisa menyerbu Istana Es? Bukankah istana kalian berada di dimensi lain? Sama halnya dengan Dewa Obat dan wabah penyakit yang bisa sampai ke Istana Es. Bukankah semua itu berasal dari luar dimensi es? Bagaimana caranya mereka memasuki dimensi es tanpa memakai kunci dimensi es? Tanya Xiao Tian. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin Xiao Tian ucapkan, tapi dia hanya mengatakan pertanyaan yang sangat membuatnya penasaran. Setelah mendengar rentetan pertanyaan yang dilontarkan Xiao Tian, Tai Ling Sun menjawab semua pertanyaan itu dengan begitu jelas. Dia menjelaskan kepada Xiao Tian bahwa kunci dimensi es bukan merupakan satu-satunya cara untuk memasuki dimensi es. Itu hanyalah salah satu dari 5 jenis kunci yang menghubungkan alam nyata dengan dimensi es. Tai Ling Sun juga menjelaskan bahwa selain Istana Es dan bangsa siluman Harimau Putih, masih ada 5 bangsa siluman yang lain. Di antaranya adalah siluman rubah putih, siluman rubah merah, siluman rusa, siluman kelinci, dan siluman angsa. Mereka memiliki istana masing-masing yang jaraknya cukup jauh dari Istana Es. Sama halnya Tai Lung dan Tai Ling Zen, para keturunan bangsawan dari 5 siluman tersebut memiliki bentuk dan wajah seperti manusia. Sedangkan para keturunan campuran atau bukan keturunan murni berwujud hewan, namun memiliki bentuk tubuh seperti manusia. Sama seperti para siluman harimau putih, bangsa siluman yang lain juga bisa berdiri dan berbicara layaknya manusia. Setelah mencapai tempat di mana portal sebelumnya tercipta, Xiao Tian mengangkat tangannya sambil menunjukkan kunci dimensi es. Berbeda dengan cara memasuki dimensi es. Xiao Tian hanya perlu mengangkat kunci dimensi es sembari membayangkan portal menuju alam nyata ketika ingin keluar dari dimensi es. Berkat ingatan yang dia dapatkan dari Tai Ling Zen, Xiao Tian bisa keluar dari dimensi es tanpa halangan sedikitpun. Xiao Tian beserta 20 siluman harimau perak, telah sampai di menara es. Mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju markas para siluman harimau perak yang pernah Xiao Tian bumi hanguskan. Setelah sampai di tempat yang dituju, para siluman harimau perak menempelkan pedang mereka ke tubuh Xiao Tian. Maafkan aku Dewa Obat Xiao Tian. Meski kau telah menolong kami, kau juga yang telah membunuh pemimpin kami. Matilah dengan tenang dan titipkan salam kami kepada Tuan Tai Ling Zen. Ucap Tai Ling Sun. Aku mengerti dengan apa yang kalian maksud, tapi apakah Tuan kalian akan kembali hidup setelah membunuhku? Tanya Xiao Tian. Tuan kami tak bersalah, dia tak layak mati. Kau terlalu kejam karena membunuhnya setelah menyerap semua ingatannya. Tegas para siluman harimau perak. Dari awal aku memang ragu dengan kesetiaan kalian, tapi aku tak melarang kalian mengikutiku. Apa kalian tahu apa alasannya? Tanya Xiao Tian dengan wajah tenang. Apa maksudmu? Tanya Tai Ling Sun. Karena kalian tidak berbahaya bagiku. Xiao Tian mengeluarkan gelombang kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat semua siluman harimau perak terpental ke daratan. Mereka semua jatuh dari atas punggung naga raksasa akibat gelombang kekuatan Xiao Tian. Xiao Tian melompat ke daratan untuk mendekati salah satu dari siluman harimau perak. Tai Ling Sun, atau siapapun dirimu. Apa kau tahu akibat dari melawanku? Kau akan bernasib sama seperti Raja Iblis Lanbing. Berikan kunci dimensi es milik Tai Ling Zen yang telah kau pegang,
Karena kau dan semua teman-temanmu berencana mengkhianatiku, maka kau tak layak memegang kunci tersebut untuk dirimu sendiri. Ucap Xiao Tian dengan wajah dingin. Tai Ling Sun yang baru saja terjatuh hingga terluka parah, mencoba menjauh dari Xiao Tian yang terus berjalan mendekatinya. Dia mencoba berbagai cara untuk menjauh dari Xiao Tian. Dimulai dari mencoba berdiri, mendorong badannya ke belakang dengan menggunakan kakinya. Namun semua itu tak berguna karena dia hanya bisa bergeser sedikit ke belakang dengan tenaganya yang sekarang. Jangan mendekatiku, aku tak akan menyerahkan kunci milik tuanku. Manusia tak layak memegang kunci dimensi es. Meski kau seorang dewa obat sekalipun, aku tak akan pernah menyerahkan kunci ini. Teriak Tai Ling Sun sambil mencoba menggeser tubuhnya menjauhi Xiao Tian. Aku tak akan pernah menuruti perintah dari seseorang yang telah membunuh Tuan Tai Ling Zhen. Pergilah, menjauh dariku. Aku sangat membencimu. Dasar pembunuh. Teriak Tai Ling Sun. Xiao Tian menghajar wajah Tai Ling Sun, lalu menarik kerah bajunya sambil berkata, "Pembunuh katamu. Apa kau lupa dengan apa yang tuan kalian lakukan terhadap orang-orangku? Jika saja yang dilukai oleh tuan kalian adalah orang yang tidak kukenal, mungkin aku akan memaafkannya. Tapi, kenyataannya adalah dia telah melukai salah satu orang yang sangat kucintai. Kalau bukan untuk menjaga perasaan Tai Lung, mungkin aku akan menyiksanya terlebih dulu. Katakan padaku di mana letak kesalahanku." Tai Ling Sun. Xiao Tian melepaskan tangannya dari kerah Tai Ling Sun, lalu mengambil paksa kunci dimensi es dari saku celananya. Xiao Tian menyuruh naga hitam raksasa menyemburkan bola api ke daratan untuk mencari ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik reruntuhan markas rahasia para siluman harimau perak. Setelah menyemburkan beberapa bola api raksasa, akhirnya sebuah tangga rahasia menuju ruang bawah tanah terlihat jelas dari balik reruntuhan yang telah dibakar abis. Xiao Tian mengendalikan elemen air untuk memadamkan api yang tercipta dari bola api naga hitam raksasa. Setelah semua api telah padam, dia berjalan memasuki tangga rahasia dan meninggalkan para siluman harimau perak yang telah terbaring di daratan dengan penuh luka. Apapun yang kau lakukan di dalam sana, jauhilah mayat dewa obat kami. Meski kau memiliki kekuatan yang sama seperti dewa obat yang kami kagumi, kami tak bisa melupakan dewa obat yang sangat kami hormati. Jika kau berani menyentuhnya, kami pasti akan mengejarmu terus hingga ke ujung dunia. Teriak Tai Ling Sun sambil berusaha menggapai kaki Xiao Tian. Aku paling membenci para pengkhianat, balasan dari pengkhianat adalah kematian. Sejak tadi aku berusaha menahan diri agar tidak membunuh kalian, tapi kau terus memaksaku Tai Ling Sun. Xiao Tian menghentikan langkahnya, mengarahkan telapak tangannya ke arah Tai Ling Sun lalu menembakkan bola api biru dari telapak tangannya. Duar. Tubuh Tai Ling Sun hangus tanpa sisa ketika terkena ledakan bola api biru dari telapak tangan Xiao Tian. Apa di antara kalian ada yang ingin menyusul Tai Ling Sun? Xiao Tian mengeluarkan hawa membunuh yang membuat para siluman harimau perak yang masih hidup gemetar ketakutan. Para siluman harimau perak yang tersisa terdiam membisu karena rasa takut yang menyelimuti pikiran mereka. Xiao Tian meninggalkan para siluman harimau perak yang tersisa karena harus terburu-buru mencari pil suci untuk Putri Jiali. Dewa Obat. Chapter 169, memasuki ruang bawah tanah markas siluman harimau perak. Xiao Tian memasuki tangga rahasia yang telah dia temukan. Tangga tersebut mengarah ke ruang bawah tanah di mana para siluman harimau perak menyimpan pil suci beserta mayat dewa obat yang mereka agungkan. Setelah menuruni anak tangga ke-1000, Xiao Tian akhirnya sampai ke sebuah ruangan yang sangat luas. Ruangan tersebut dipenuhi ratusan peti besar yang dikunci rapat. Tembok atau tepi ruangan tersebut dihiasi banyak lubang kecil yang berukuran sekecil kuku jempol tangan manusia dewasa.
Sedangkan atapnya dihiasi oleh lubang-lubang yang berukuran sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Xiao Tian mencoba membuka paksa peti-peti tersebut satu persatu dengan menggunakan pedangnya. Setiap peti dikunci dan digembok dengan rapat. Xiao Tian menggunakan pedang untuk menghancurkan gembok-gembok tersebut. Ketika dia membuka peti pertama, dia tak menemukan apapun. Saat membuka peti kedua, ribuan anak panah menghujani tubuhnya dari lubang-lubang yang berada di setiap tepi ruangan. Mainan seperti ini tak akan bisa melukaiku. Xiao Tian mengeluarkan gelombang kekuatan di sekitar tubuhnya, mementalkan ribuan anak panah yang melesat ke arahnya. Setelah hujan anak panah berhenti, Xiao Tian mencoba membuka peti yang ketiga. Sama halnya seperti peti yang kedua, peti yang ketiga juga hanyalah sebuah peti kosong yang memicu sebuah jebakan. Tepat setelah Xiao Tian membuka peti tersebut, semburan api muncul dari atas atap ruang bawah tanah. Semburan api tersebut menyembur keluar dari lubang-lubang di atas atap. Untuk melindungi diri dari semburan api, Xiao Tian mengendalikan tanah untuk menciptakan tembok pelindung yang berbentuk lingkaran. Tembok tersebut melingkar menutupi seluruh bagian tubuh Xiao Tian beserta 4 buah peti yang berukuran besar. 3 buah peti sudah Xiao Tian buka sedangkan yang satunya belum dia buka. Awalnya Xiao Tian ingin menunggu semburan api berhenti. Namun, karena durasi semburan api sangatlah lama, dia memutuskan untuk membuka peti yang keempat. Aku tak punya banyak waktu lagi, aku harus menemukan pil suci secepat mungkin. Xiao Tian berjalan mendekati peti keempat lalu menebas gembok yang mengunci peti tersebut menggunakan pedangnya. Setelah gemboknya terlepas, Xiao Tian membuka peti yang keempat. Saat peti tersebut terbuka, sebuah lubang muncul tepat di bawah kakinya hingga membuatnya terjatuh masuk ke dalam lubang. Lubang jebakan yang berhasil menjebak Xiao Tian, mengarah ke sebuah ruang yang begitu dalam dan gelap gulita. Xiao Tian mengaktifkan teknik tempurung naga untuk berjaga-jaga jika dia terjatuh ke sebuah benda tajam dan berbahaya. Ketika menyentuh dasar dari ruangan tersebut, Xiao Tian mengetahui bahwa tempat dia terjatuh merupakan tempat yang berair. Kedalaman air di dasar ruangan gelap itu mencapai lutut Xiao Tian. Ketika masih berpikir tentang cara keluar dari ruangan tersebut, terdengar banyak suara cipratan air yang berasal dari segala arah. Untuk melihat keadaan sekitarnya, Xiao Tian mengeluarkan bola api merah di tangan kanannya. Bola api tersebut menerangi ruangan yang gelap gulita itu. Dia melirik ke kanan dan ke kiri untuk melihat keadaan sekitar. Semuanya aman terkendali karena sejauh mata memandang hanya air yang dia lihat. Setelah menyalakan bola api, Xiao Tian bisa melihat dengan jelas bahwa ruangan tersebut sangatlah luas. Saking luasnya sejauh mata memandang dia tak bisa melihat atap maupun ujung ruangan tersebut. Kini dia benar-benar seperti berada di tengah-tengah lautan yang begitu luas. Hanya saja bedanya air di ruangan itu tidak sedalam air lautan. Tak hanya luas, ruangan itu juga sangatlah sunyi. Tak ada satupun suara yang bisa dia dengar. Suara percikan air yang awalnya Xiao Tian dengar dengan jelas saat masih gelap gulita menghilang ditelan oleh cahaya bola api merah yang melekat di tangan kanannya. Kemana perginya suara tadi? Kenapa suasana ruangan mendadak hening ketika aku menyalakan bola apiku? Pikir Xiao Tian. Xiao Tian memutuskan untuk berjalan berkeliling ruangan sembari mencari jalan keluar dari ruangan itu. Sepanjang jalan suasana ruangan tersebut begitu sunyi dan sepi. Satu-satunya penerang ruangan adalah bola api di tangan Xiao Tian. Setelah berjalan tanpa tahu arah dalam jangka waktu yang cukup lama, suara cipratan air terdengar kembali. Namun kali ini terdengar jelas di belakang Xiao Tian. Dengan sigap Xiao Tian berbalik arah lalu melemparkan bola apinya ke arah suara tersebut. Wos! Bola api tersebut terus melesat dengan kecepatan tinggi,
namun tak mengenai apapun hingga cahaya dari bola api tersebut tak dapat Xiao Tian lihat lagi. Tak ada suara ledakan yang terdengar, pertanda bahwa bola api itu tak menabrak sesuatu. Aku harus melempar bola api secara acak untuk mengetahui ujung dari ruangan aneh ini. Xiao Tian mencoba melemparkan bola api merah ke segala arah, namun tak ada satupun yang menabrak ujung dari ruangan tersebut. Apa-apaan ini? Xiao Tian mengepalkan kedua tangannya. Menyebalkan. Ini bukan saatnya bagiku untuk terjebak di ruangan bodoh ini. Xiao Tian mulai merasa putus asa karena tak tahu harus berjalan kemana. Satu-satunya jalan yang dia ketahui adalah menuju ke atap di mana dia terjatuh. Sedangkan kini naga hitam tidak sedang bersamanya. Untuk terbang tinggi ke atas, Xiao Tian memerlukan naga hitam raksasa untuk terbang menuju ke atas atap ruangan itu. Dia tahu betul bahwa ruangan tersebut memiliki atap yang begitu tinggi sejak saat dia terjatuh karena terkena perangkap di dalam lubang jebakan. Xiao Tian merasa frustasi dengan kondisi yang dia alami itu. Namun dia terus mencoba melangkah karena didesak oleh waktu. Ketika sudah cukup lama berjalan sambil mencari ujung dari ruangan itu, tiba-tiba saja Xiao Tian tak bisa menggerakkan tubuhnya. Suara cipratan air terdengar jelas dari arah belakang punggung Xiao Tian. Semakin lama suara tersebut terdengar, semakin dekat pula suara percikan air yang dia dengar. Xiao Tian mencoba melawan dengan sekuat tenaga, hingga ia berhasil menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah menguras cukup banyak tenaga untuk bergerak, akhirnya dia berhasil membalikkan badannya dan melihat ke sumber suara tersebut. Bah! Tiba-tiba saja tempat kosong yang tak bersuara itu muncul Dewa Petir tepat di hadapan wajah Xiao Tian. Xiao Tian mendadak terkejut bukan main akibat kemunculan Dewa Petir yang tidak dia sangka. Ditambah lagi penerangan yang dia miliki saat ini, hanyalah sebuah bola api merah yang ada di tangan kanannya. Dasar dewa sialan! Kenapa kau mengejutkanku? Bentak Xiao Tian dengan wajah yang dipenuhi keringat dingin karena terkejut bukan main. Harusnya kau berterima kasih padaku, aku kemari untuk menolongmu tahu. Sambung Dewa Petir. Menolongku? Dari apa? Tanya Xiao Tian. Dari waktu tentunya, mau sampai kapan kau berdiam diri di anak tangga ke-1000? Tanya Dewa Petir. Anak tangga ke-1000? Aku kan sudah lama melewati anak tangga tersebut dan sudah memasuki ruangan dengan ribuan peti berukuran besar. Xiao Tian mencoba mengingatkan Dewa Petir bahwa dia telah melewati tangga ke-1000. Dasar bodoh, sejak tadi kau terjebak oleh ilusi. Semua yang kau alami tadi hanyalah ilusi belaka, cepatlah bangun dan ambil semua pil yang berada di depanmu. Bentak Dewa Petir. Setelah Dewa Petir berkata bahwa semua yang Xiao Tian alami merupakan ilusi, akhirnya dia kembali ke alam nyata dan benar saja ternyata kakinya masih menginjak di anak tangga ke-1000. Pemandangan di depan matanya berbeda dengan pemandangan yang dia lihat pertama kali. Di sana ada dua buah peti besar yang berukuran 2 kali lipat manusia dewasa. Menurut ucapan Dewa Petir, salah satu dari peti itu berisikan pil suci. Benar saja saat Xiao Tian membuka peti yang sebelah kanan dia melihat ribuan pil suci di dalam peti tersebut. Dengan sigap Xiao Tian menyimpan pil-pil suci itu yang berjumlah sekitar 4.000 buah pil suci. Dia menyimpan ribuan pil suci ke dalam cincin ruangnya. Meski sudah mendapat apa yang telah dia inginkan, Xiao Tian masih cukup penasaran dan ingin mencoba membuka peti yang satunya. Sudah jelas bahwa peti tersebut adalah peti yang menyimpan tubuh dari orang yang disebut sebagai dewa obat oleh para siluman harimau. Terlihat jelas di mana peti tersebut dikunci oleh 10 buah gembok dan diikat oleh 10 buah rantai emas yang terlihat begitu mengkilap dan melingkar dari ujung ke ujung. Xiao Tian mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya, lalu menggunakan itu untuk menghancurkan gembok dan rantai-rantai emas yang mengunci peti tersebut satu persatu. Serat,
Serat. Dewa petir tak menghentikan Xiao Tian karena dia juga penasaran dengan wajah dari seseorang yang disebut sebagai dewa obat oleh para siluman harimau. Setelah berusaha keras, Xiao Tian akhirnya berhasil membuka peti yang menyimpan tubuh dewa obat para siluman harimau. Apa yang? Dewa petir terkejut setelah melihat Xiao Tian membuka peti tersebut. Bersambung. Inkarnasi Dewa Obat. Chapter 170, Dewa Obat dan Rahasianya. Setelah berhasil membuka peti yang menyimpan tubuh Dewa Obat, Dewa Petir dan Xiao Tian dibuat terkejut akan pemandangan yang mereka lihat. Di dalam peti tersebut bersemayam seorang pria tua berpakaian putih polos dengan janggut panjang dan kumis tebal berwarna putih yang menghiasi wajah pria tua itu. Setelah menatap pria tua itu, tiba-tiba saja mata mayat pria tua itu terbuka lebar. Kemudian mayat pria tua itu menatap ke arah mata Xiao Tian. Dari mata mayat tersebut keluar sinar putih yang langsung menyorot ke mata Xiao Tian. Apa yang? Dewa Petir terkejut melihat pemandangan yang terjadi. Selain khawatir dengan keadaan Xiao Tian, dia juga terkejut setelah melihat wajah dari sang Dewa Obat. Xiao Tian langsung terdiam kaku ketika sinar putih menyorot ke arah matanya. Selagi sinar putih masih menyoroti mata Xiao Tian, satu demi satu pecahan ingatan Xiao Tian terkumpul menjadi satu. Xiao Tian mengalami sakit kepala yang begitu berat karena begitu banyak ingatan yang tiba-tiba saja terlintas di pikirannya. 18 tahun yang lalu. Kerajaan Petir. Saat itu umur Xiao Tian sekitar 5 tahun. Meski berusia begitu muda, dia sering diberi perintah untuk mempelajari tata krama istana. Semua itu karena dia merupakan satu-satunya pangeran yang ada di kerajaan Petir. Xiao Tian yang merasa bosan dengan aturan istana selalu mencoba kabur namun selalu tertangkap dan berakhir mendapat hukuman di saat ibunya sedang tidak berada di istana. Melihat putranya dibuat repot oleh suaminya, Xiao Hong membekali putranya topeng perubah wajah dan cincin ruang yang berisi pakaian rakyat jelata agar putranya bisa pergi meninggalkan istana. Dengan catatan tak boleh pergi keluar kerajaan dan menjauhi wilayah berbahaya tanpa memberi tahunya. Meski memberi Xiao Tian kebebasan, Xiao Hong tidak sepenuhnya melepaskan putra kesayangannya itu. Dia tetap menyuruh beberapa prajurit untuk mengawasi sambil melindungi Xiao Tian tanpa diketahui oleh putranya itu. Sejak memiliki topeng perubah wajah, Xiao Tian tak pernah tertangkap oleh ayahnya lagi. Dan tak pernah mendapatkan hukuman ketika dia pergi, semua itu karena Xiao Tian hanya kembali saat ibunya pulang dari sekte Gunung Api. Meski Xiao Hong merupakan seorang wanita sekaligus ratu dari kerajaan Petir, dia memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun berkat kekuatannya. Sebenarnya tanpa topeng pengubah wajah pun Xiao Tian bisa aman dari hukuman asalkan Xiao Hong ada di kerajaan. Sayangnya belakangan ini Xiao Hong disibukkan oleh kegiatannya sebagai topeng bencana. Xiao Hong sering pergi keluar kerajaan untuk mengawasi gerakan sekte kegelapan dan sekte iblis. Setiap kali mendengar kabar sekecil apapun tentang sekte-sekte sesat itu, dia pasti akan keluar kerajaan untuk mengecek kebenaran tentang kabar tersebut. Itulah alasan mengapa Xiao Hong membekali Xiao Tian topeng perubah wajah dan pakaian rakyat jelata, agar terbebas dari hukuman suaminya. Meski Xiao Tian tak pernah mengadu kepada ibunya, Xiao Hong sering mendengar dari para pembantu istana tentang seberapa kerasnya Xiao Zhaoye menghukum putranya, saat menangkap basah putranya kabur dari pelajaran tata krama istana. Sejak memperoleh topeng perubah wajah, Xiao Tian sering meninggalkan istana hingga berhari-hari sambil menunggu ibunya pulang dari luar kerajaan. Ketika sedang pergi keluar istana, Xiao Tian tak sengaja berpapasan dengan pria tua yang sedang kehausan. Pria tua itu meminta minuman ke semua orang namun tak ada yang mau memberinya minuman karena tubuh pria tua itu dipenuhi dengan luka yang berbau busuk. Meski Xiao Tian juga tak sanggup menahan bau busuk yang keluar dari luka pria tua itu,
dia tak tega melihat pria tua itu menangis sambil meminta air. Sambil menahan napasnya, Xiao Tian membawa air minum yang disimpan di dalam cincin ruangnya untuk diberi kepada pria tua itu. Setelah memberi air minum kepada pria tua tersebut, Xiao Tian menawarkan bekal makanannya yang juga dia simpan dalam cincin ruangnya. Pria tua tersebut makan dengan lahap seperti orang yang tak pernah menyentuh makanan selama berhari-hari. Karena melihat pria tua itu begitu lahap, Xiao Tian memberikannya beberapa makanan serta minumannya lagi. Tanpa rasa ragu pria tua itu memakan semua bekal makanan dan minuman Xiao Tian hingga tak bersisa sedikit pun. Meski sudah menghabisi semua makanan, pria tua itu masih meminta tambahan makanan. "Maaf kakek, aku tak punya makanan lagi. Aku sudah memberi kakek semua bekal makananku untuk 1 minggu. Xiao Tian menatap ke arah pria tua itu sambil tersenyum. "Tidak apa, nak. Meski hanya sedikit mengganjal perut kakek. Makanan yang kau berikan sudah cukup memberi kakek sedikit tenaga." Sambung pria tua itu sambil tersenyum ke arah Xiao Tian. "Sedikit," katanya. "Sebenarnya berapa banyak makanan yang dia perlukan untuk membuatnya merasa kenyang?" "Sepertinya hari ini aku harus pulang sebelum ibu kembali ke istana. Semoga saja kali ini ayah tak menyuruhku berlari keliling istana sambil membawa gentong besar berisi air lagi," pikir Xiao Tian dengan wajah yang agak kesal. "Aku sudah memberimu makanan dan minuman, sekarang aku harus pergi dan mencari kesenangan sebelum hukuman datang menghampiriku," ucap Xiao Tian sambil menutup hidungnya. "Kenapa kau menutup hidungmu?" tanya pria tua itu. "Ah maaf, hidungku sedang bermasalah jadi jangan hiraukan itu. Sampai jumpa kakek dan jaga kesehanmu ya," ucap Xiao Tian sambil melangkah pergi. "Nak, katakan siapa namamu?" tanya pria tua itu. "Namaku Yan Yan." Xiao Tian memberikan pria tua itu nama palsunya karena dia tak ingin identitasnya tersebar luas. "Begitu ya? Apa kau tertarik dengan ilmu alkemis?" tanya pria tua itu. "Alkemis? Apa itu?" Xiao Tian berbalik arah, menatap ke arah pria tua yang penuh luka itu. "Berikan aku bahan-bahan ini maka kau akan mengetahui apa itu alkemis." Pria tua itu melempar sebuah catatan kepada Xiao Tian. "Temui aku di jalan sempit di dekat kota Sandian. Bawa semua bahan itu jika kau tertarik menjadi alkemis," jelas pria tua itu. Xiao Tian masih belum mengerti dengan maksud dari pria tua itu, namun dia cukup penasaran dengan apa yang disebut dengan alkemis. Karena penasaran, Xiao Tian akhirnya membuka isi kertas tersebut. Namun dia tak mengerti maksud dari tulisan itu karena belum pernah belajar membaca. Untuk mengetahui maksud dari tulisan tersebut, Xiao Tian bertanya kepada penduduk sekitar tentang maksud tulisan itu. "Rumput duri naga, akar kayu manis, jamur giok merah, lumut pencakar langit. Semua ini adalah tumbuhan liar yang bisa kau temukan dimanapun. Untuk apa kau mencari semua ini?" tanya salah satu penduduk sambil memegang kertas catatan yang Xiao Tian berikan. "Semudah itukah? Kalau memang sangat mudah ditemukan, bisakah kau memberitahuku seperti apa bentuk benda-benda ini?" tanya Xiao Tian. "Berapa banyak yang kau perlukan?" tanya pria itu. "Sebanyak mungkin," jawab Xiao Tian. "Berapa banyak uang yang kau punya?" tanya pria itu. "Aku tak memegang uang sedikit pun," jawab Xiao Tian. "Kalau begitu, kau tak akan mendapatkannya, bocah kecil. Menjauhlah dariku dan kembalilah saat kau sudah membawa uangnya." Pria itu mendorong Xiao Tian hingga terjatuh. "Setidaknya kembalikan catatanku yang ada di tanganmu itu." Xiao Tian menatap ke arah pria itu dengan kesal. "Ada apa dengan tatapanmu itu, ha? Dari pakaianmu saja aku sudah tahu kalau kau berasal dari daerah kumuh, jauh di pelosok kota Sandian. Apa yang membawamu kemari? Wilayah ini sangat dekat dengan wilayah istana. Pergilah jika kau tak ingin aku habisi."
Aku sangat benci saat melihat orang kumuh di tempat bersih seperti ini. Pria itu mengepalkan tangannya sambil mengancam akan memukul Xiao Tian jika tidak pergi. Xiao Tian yang masih berusia 5 tahun sangat ketakutan akan ancaman pria itu. Dia pergi meninggalkan pria itu sambil berlari menjauhi wilayah istana. Setelah Xiao Tian pergi cukup jauh, salah satu prajurit yang bertugas untuk mengawasi Xiao Tian pergi mendekati pria yang telah melukai Xiao Tian. Prajurit tersebut menghajar lalu merebut paksa catatan milik Xiao Tian. Siapa kau? Kenapa kau memukuliku? Ucap pria itu dengan tubuh yang babak belur. Tenang saja, aku akan memberi hadiah yang pantas setelah menerima pukulan dariku. Jelas prajurit penjaga Xiao Tian. Hadiah? Kenapa kau mengeluarkan pedangmu? Pria itu gemetar ketakutan setelah melihat prajurit itu menghunuskan pedang ke arah lehernya. Serat. Semua yang berani melukai pangeran kami harus mati, itu adalah perintah Ratu Xiao Hong. Prajurit itu meninggalkan mayat dari pria yang dia tebas lalu pergi menyusul prajurit yang lain untuk mengawasi gerak-gerik Xiao Tian. Xiao Tian dalam dilema besar, terlalu berbahaya baginya membuka penyamarannya sebagai rakyat jelata. Dan juga terlalu bahaya baginya untuk kembali ke istana dengan pakaian rakyat jelata. Dia takut dihadang oleh pria yang mendorongnya tadi. Perutnya mulai berbunyi pertanda kalau dia merasa lapar. Salah satu prajurit yang telah memberi perhitungan kepada pria yang melukai Xiao Tian berhasil menyusul prajurit yang lain. Dia berinisiatif memberikan catatan serta semua bahan yang tertulis di kertas tersebut kepada Xiao Tian untuk menghibur pangeran kecilnya itu. Xiao Tian yang tadinya sedang melamun, terkejut melihat semua bahan serta catatan miliknya tiba-tiba terjatuh dari atas pohon tempatnya berteduh. Bukan hanya itu, dia juga mendapat beberapa koin emas serta buah-buahan yang jatuh dari atas pohon. Xiao Tian melihat ke atas untuk mencari tahu siapa yang telah membantunya, tapi dia tak melihat siapapun di atas pohon tempat dia berteduh. Aneh sekali, Xiao Tian kebingungan sambil menatap ke atas pohon. Meski merasa banyak kejanggalan, Xiao Tian tak memusingkan sekuat itu. Dia menyimpulkan bahwa itu pasti perbuatan dari orang-orang suruhan ibunya. Dengan sigap dia memakan beberapa buah yang ada di hadapannya, lalu menyimpan sebagian buah yang tersisa ke dalam cincin ruangnya. Dia juga menyimpan semua bahan herbal serta koin emas yang berada di depannya. Setelah menyimpan semua bahan yang dia perlukan, Xiao Tian pergi ke daerah kumuh kota Sandian untuk menemui pria tua yang telah memberinya catatan itu. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, dia melihat pria tua itu sedang bersemedi di gang sempit perbatasan daerah kumuh kota Sandian. Tanpa rasa ragu dia mendekati pria tua itu dan langsung menyapanya sambil menutup kedua lubang hidungnya. "Hei kakek, aku sudah menemukan semua bahan yang kau perlukan," ucap Xiao Tian sembari berjalan mendekati pria tua itu. Xiao Tian mengeluarkan bahan-bahan yang diminta pria tua itu dari cincin ruangnya tanpa rasa ragu. "Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran," jawab pria tua itu. "Kakek ini bagaimana? Aku hanyalah seorang rakyat jelata seperti kakek. Pakaianku saja masih sangat kumuh, bagaimana bisa aku disebut sebagai pangeran?" Xiao Tian mencoba mengelak ucapan pria tua itu. "Kalau dari pakaianmu memang sulit dipercaya, tapi aku bisa mengetahuinya dengan jelas melalui cincin ruangmu. Mana ada seorang anak kecil dari daerah kumuh, bisa memiliki cincin ruang dan bisa mendapatkan bahan-bahan yang kuperlukan hanya dalam jangka waktu yang cukup singkat." Pria tua itu menatap ke arah Xiao Tian. Xiao Tian kehabisan kata-kata karena tak bisa menemukan alasan yang masuk akal. "Tak apa, aku tak akan membongkar rahasia kecilmu itu. Lagi pula aku suka dengan nama Yan Yan. Hanya saja, lain kali jangan pernah menggunakan cincin ruangmu itu di depan semua orang untuk menjaga identitasmu," jelas pria tua itu.
Setelah menerima bahan herbal yang Xiao Tian berikan, pria tua itu langsung menyulapnya menjadi pil dengan menggunakan kekuatan rohnya. Setelah menciptakan 10 buah pil, pria tua itu langsung menelannya sekaligus. Semua luka serta bau busuk yang keluar dari tubuhnya menghilang dalam sekejap mata berkat pil itu. Xiao Tian masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya itu. Dia mencoba meraba wajah dan tubuh pria tua itu untuk memastikan bahwa semua luka memang sudah menghilang dengan sempurna. Setelah memastikan semuanya benar-benar terjadi, Xiao Tian akhirnya bersujud dan memohon kepada pria tua itu agar menjadikannya sebagai murid. Dia ingin berlatih alkemis dan belajar membuat pil untuk menyembuhkan segala macam luka. Sejak menjadi murid dari pria tua itu, Xiao Tian sering belajar alkemis dari guru pribadinya itu. Dia juga sering menerima pil berwarna biru yang diberikan oleh gurunya setiap seminggu sekali. Meski begitu dia hanya bisa mempelajari dasar-dasarnya atau materinya saja karena belum memiliki kekuatan roh di usianya yang masih terbilang cukup muda. Meski belum melakukan praktek, Xiao Tian bisa mengingat betul semua materi yang diberikan gurunya. Awalnya Xiao Tian belajar alkemis pada gurunya setiap hari, namun dia berhenti belajar alkemis dan lebih sering bermain sejak mengenal putri Jia Li yang saat itu menyamarkan namanya sebagai Lily. Gurunya tak memaksa Xiao Tian fokus dalam belajar karena memang kenyataannya Xiao Tian memang masih terlalu kecil untuk berlatih alkemis. Dia hanya memberinya materi ketika Xiao Tian datang mengunjunginya dan memberikannya pil berwarna biru setiap kali Xiao Tian datang mengunjunginya. 5 tahun kemudian Putri Jia Li pergi meninggalkan kerajaan petir karena hukumannya telah berakhir. Xiao Tian pun kembali fokus dalam belajar alkemis. Tidak hanya itu, dia juga mulai tertarik dengan ilmu bela diri. Sayangnya saat Xiao Tian meminta kepada gurunya untuk mengajarkannya ilmu bela diri, sang guru menolaknya secara mentah-mentah. Bukan hanya itu, gurunya juga berkata kalau dia akan pergi meninggalkan kerajaan petir untuk sesuatu hal yang tak bisa dijelaskan. "Guru, apa maksud semua ini? Kenapa kau meninggalkanku? Jika kau ingin aku tak berlatih bela diri, maka aku akan mengurungkan niatku itu. Tapi tolong jangan tinggalkan aku sendiri, aku sudah menganggapmu sebagai keluargaku. Kumohon jangan tinggalkan aku guru." Xiao Tian mengepalkan kedua tangannya. Xiao Tian dalam dilema besar dan berpikir kalau gurunya pergi karena dia meminta belajar bela diri. Dia berpikir seperti itu karena dia tahu, bahwa sejak awal gurunya memang melarang keras dirinya mempelajari ilmu bela diri. Dan terus berkata kalau dia harus menahan hasratnya untuk mempelajari bela diri hingga mencapai usia 18 tahun. "Ini bukan tentang ini dan itu, aku masih menganggapmu sebagai muridku oleh karena itu turuti permintaan terakhirku, suatu saat nanti kau akan tahu alasan di balik kepergianku. Jagalah dirimu Yan, dan ingatlah agar tidak mempelajari bela diri sampai kau berusia 18 tahun. Guru Xiao Tian meninggalkan Xiao Tian sendirian tanpa rasa ragu sedikitpun. "Guru, kenapa kau meninggalkanku? Tolong jangan pergi guru." Xiao Tian tak bisa menghentikan kepergian gurunya. Setelah kepergian gurunya, Xiao Tian kembali ke istana dalam keadaan hati yang hancur. Tepat ketika dia pulang ke istana, ibunya datang lebih cepat dari dugaan Xiao Tian. Melihat ibunya datang lebih cepat, dia merasa sangat senang karena tidak harus menerima hukuman dari ayahnya. Ketika ingin pergi memeluk ibunya, di luar dugaan Xiao Hong malah memukul tengkuk Xiao Tian sehingga pingsan. "Maafkan aku anakku, mulai dari sekarang kau tak boleh keluar istana." Xiao Hong merampas pakaian kumuh serta topeng perubah wajah milik Xiao Tian dan menyuruh prajurit untuk mengurungnya di kamar. Ketika tersadar dari pingsannya, Xiao Tian terkejut karena tiba-tiba saja dia berada di dalam kamarnya.
Dia juga merasa pusing karena tak bisa menemukan cincin ruang serta topeng perubah wajah miliknya. Setelah mencari cincin ruang serta topeng perubah wajah ke seluruh isi kamar, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu kamarnya. Perlahan tapi pasti pintu kamar Xiao Tian mulai terbuka, dia melihat ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang menemuinya. Ternyata yang datang menemuinya adalah Xiao Hong yang sedang membawa Tai Wu memasuki kamarnya. Xiao Hong memperkenalkan Tai Wu yang berusia sama seperti Xiao Tian. Tai Wu bertugas menjadi teman sekaligus penjaga Xiao Tian sejak saat itu. Dia tidak boleh keluar istana dan hanya boleh bergaul dengan Tai Wu di dalam lingkungan istana. Karena bergaul dengan Tai Wu cukup lama, akhirnya dia merasa akrab dengan Tai Wu. Namun suatu hari dia tak diizinkan keluar dari kamar karena Tai Wu sedang ada urusan di luar istana. Karena merasa bosan terkurung cukup lama di dalam kamar, Xiao Tian pun mencoba membobol jendela untuk keluar dari kamarnya. Akan tetapi, setelah melompat keluar dari jendela kamarnya, dia terkejut melihat sebuah bola api mengarah tepat ke arahnya. Xiao Tian menutup matanya karena takut akan bola api tersebut. Duar. Ketika membuka matanya, dia terkejut melihat sang ayah yang selama ini dia hindari. Memasang badannya untuk melindungi Xiao Tian dari bola api tersebut. "Ayah!" Xiao Tian berteriak begitu kencang sambil berlari memeluk ayahnya yang telah terluka parah. Ketika bola api mengarah lagi kepadanya, Xiao Hong menepis bola api tersebut dengan tangan kosong. Dia melakukan itu untuk melindungi putra serta suaminya sambil memakai kostum topeng bencana. Setelah melihat topeng bencana, para iblis dan sekte kegelapan meninggalkan kerajaan petir. Serangan mendadak yang dilancarkan sekte-sekte sesat itu menimbulkan banyak kerugian bagi kerajaan petir. 10 hari telah berlalu, terhitung sejak serangan dadakan sekte kegelapan dan sekte iblis. Selain Raja Xiao Zhaoye, semua orang yang terluka telah sembuh dari luka mereka. Karena tak ada yang bisa menyembuhkan luka sang raja, semua orang mulai putus asa. Hingga muncul seorang alkemis tingkat tinggi yang entah datang dari mana dengan wajah yang begitu muda dan tampan. Alkemis itu menyembuhkan sang raja hanya dalam sekejap mata, dia menyebut dirinya dengan sebutan Dewa Obat. Jiwa alkemis Xiao Tian bangkit kembali, sejak melihat Dewa Obat mengobati luka ayahnya hanya dalam sekejap mata. Dia mulai terobsesi menjadi alkemis dan sering menyebut dirinya sebagai Dewa Obat. "Tunggu, izinkan aku belajar alkemis darimu. Jadikan aku muridmu." Xiao Tian memanggil sang Dewa Obat saat beranjak pergi meninggalkan istana. "Sekarang bukan saat yang tepat bagi kita bertemu, kutunggu kau di kehidupan yang ketiga, semuanya akan terungkap saat mata kita saling bertatapan. Sampai jumpa, manusia," ucap sang Dewa Obat sambil meninggalkan istana kerajaan petir. Xiao Tian begitu kesal karena ditolak mentah-mentah oleh sang Dewa Obat. Namun dia tak menyerah begitu saja. Dia pergi berguru ke salah satu alkemis bintang 2, namun dia disuruh untuk belajar bela diri terlebih dulu. Dia juga mencoba berguru ke alkemis yang lain, tapi dia ditolak dengan jawaban yang sama. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya dia pergi ke sebuah perguruan bela diri atas izin Xiao Hong. Meski tahu bahwa dia dilarang keras oleh gurunya yang terdahulu untuk belajar bela diri sebelum berusia 18 tahun, Xiao Tian tetap berlatih bela diri karena ingin cepat-cepat menjadi alkemis. Awalnya tak terjadi apapun dengan tubuhnya, namun lambat laun tubuhnya semakin melemah dan sering merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut ketika menjelang malam hari. Selain guru pribadi di perguruan tersebut dan para prajurit yang mengawasi Xiao Tian, tidak ada yang mengetahui kondisi Xiao Tian ketika malam hari. Xiao Hong yang mendapatkan kabar mengenai keadaan naas yang menimpa putranya memberi perintah kepada para pelayan untuk mengurusinya setiap malam hari. Dari mulai mandi hingga tidur,
Xiao Tian tidak boleh ditinggal setiap malam hari. Suatu hari ketika keadaan Xiao Tian sudah cukup parah hingga tak sanggup berlatih bela diri lagi, dia akhirnya dilarang keras oleh guru serta ibunya untuk berlatih bela diri. Sejak berhenti berlatih bela diri, perlahan kondisi tubuhnya membaik. Xiao Tian tidak merasakan sakit lagi setiap malam hari. Meski sudah tak bisa bela diri, Xiao Tian terus mencoba membuat pil berdasarkan materi yang pernah dia pelajari dari guru alkemisnya yang terdahulu. Akan tetapi dia selalu gagal. Meski selalu gagal, dia tak berhenti menyebut dirinya sebagai dewa obat. Setelah mencapai umur 18 tahun, Xiao Tian diberi undangan pertemuan klan untuk membangkitkan roh bela diri. Namun dia menolak mentah-mentah undangan tersebut karena masih tidak percaya dengan tubuh lemahnya yang selalu sakit-sakitan ketika berlatih bela diri. Rumor jelek pun menyebar akibat penolakan Xiao Tian. Suatu hari Xiao Tian mendengar Putri Jiali sedang berkunjung di kerajaan petir. Tanpa rasa ragu dia langsung menemui teman masa kecilnya itu untuk melepas rindu di hatinya. Namun yang dia terima bukanlah sebuah pelukan ataupun sapaan, yang dia terima adalah sebuah hinaan dari mulut sang putri. Semua itu berasal dari rumor jelek yang menyebar tentangnya. Karena rumor itu pula akhirnya maut menjemputnya saat dia dijodohkan dengan Putri Jiali. Putri Jiali telah termakan oleh gosip buruk tentang Xiao Tian, sehingga menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi Xiao Tian agar kesuciannya terjaga. Sejak dulu Putri Jiali hanya memikirkan Yan Yan, dan berjanji pada dirinya sendiri agar tak akan menikahi pria lain selain Yan Yan. Dia tidak tahu kalau Yan Yan dan Xiao Tian merupakan orang yang sama karena Yan Yan yang dia kenal merupakan Xiao Tian yang memakai topeng perubah wajah. Setelah tewas kehabisan darah akibat dicabik-cabik harimau liar, Xiao Tian bereinkarnasi ke dunia lain yang disebut bumi. Dia menjadi dokter jenius di sana dan biasa dipanggil Dewa Obat. Di kehidupannya yang kedua dia tak mengingat apapun kecuali keterampilan medis yang dia pelajari dari gurunya yang terdahulu. Berbeda dengan kehidupannya yang dulu, di kehidupannya yang kedua dia berhasil mempraktekkan materi yang diajarkan gurunya tanpa mengingat dari mana dia mempelajari ilmu medis itu. Suatu hari ketika dia sedang berjalan menuju ke tempat pasiennya, dia tersambar petir dan akhirnya bereinkarnasi di dunianya yang dulu. Xiao Tian mengingat semua perjalanan hidupnya dari kehidupan pertama hingga kehidupan yang ketiga berkat bertatapan langsung dengan mayat Dewa Obat yang memiliki wajah sama persis seperti gurunya. Xiao Tian kini telah mengerti, ternyata Dewa Obat yang selama ini diagungkan oleh para siluman harimau, merupakan orang yang sama dengan orang yang pernah menjadi gurunya sejak kecil. Hanya saja menurut ingatannya ketika kecil, gurunya itu merupakan seorang pertapa dan alkemis biasa. Meski melihatnya secara langsung, dia masih belum percaya dengan apa yang telah dia lihat itu. Dia melangkah mendekat lalu meraba wajah gurunya itu sambil berlinang air mata. Bagaimana mungkin guru bisa menjadi seorang dewa obat, dan kenapa kau tidak memberitahuku sejak dulu? Apakah pria muda yang mengaku sebagai dewa obat waktu itu juga dirimu? Tolong bangunlah dan jelaskan padaku, guru, lirik Xiao Tian sambil mengeluarkan banyak air mata. Sambil meraba wajah gurunya, Xiao Tian berkata, "Guru, katakanlah padaku, kenapa kau berbohong padaku ketika aku masih menjadi muridmu? Kenapa kau tak bilang padaku kalau kau adalah dewa obat yang selama ini dipuja oleh semua orang? Dan kenapa kau meninggalkanku ketika sekte iblis dan sekte kegelapan mulai melakukan pergerakan mereka? Katakan padaku, guru. Yan Yan kecilmu ada di sini dan telah bertemu kembali denganmu. Kau bilang kau akan menceritakan semua alasan di balik kepergianmu setelah bertemu denganku lagi. Jawablah aku, guru." Xiao Tian menangis terseduh-seduh sambil menggoyangkan tubuh gurunya yang telah tidak bernyawa. "Dewa petir, tolong bantu aku membangkitkannya kembali."
Xiao Tian meratap sambil memohon kepada Dewa Petir. Aku tak bisa mengembalikan sesuatu yang telah mati, mayat yang kau sentuh saat ini memang mayat dari seorang dewa. Aku bisa merasakan kekuatan dewanya. Tidak diragukan lagi bahwa dia memang seorang dewa obat yang selama ini menghilang dari Istana Langit. Aku tak mengenalnya, namun menurut rumor yang kudengar, dewa obat seharusnya telah tiada jauh sebelum pembasmian Kaisar Iblis terjadi. Seingatku dewa obat menghilang dan dianggap telah tiada setelah menciptakan jutaan relik yang digunakan para dewa untuk menyegel para iblis yang merusak keseimbangan dunia. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Tian. Biar aku yang mengurus mayat dewa obat, aku akan membawanya ke Istana Langit. Untuk sekarang kau harus fokus dengan tujuan awalmu. Pergilah dan bawa pil-pil suci itu secepat mungkin, agar kau bisa menyelamatkan Putri Jiali. Karena jika kau terlambat 1 detik saja, mungkin kau akan kehilangan dirinya, tegas Dewa Petir. Setelah mendengar peringatan Dewa Petir, Xiao Tian langsung pergi menuju Istana Es secepat mungkin. Meninggalkan mayat gurunya dan menyerahkannya kepada Dewa Petir. Tunggu aku Lili, bertahanlah. Yan-yan kecilmu akan datang menemuimu. Xiao Tian terbang menaiki naga hitam raksasa dengan kecepatan tinggi meninggalkan markas siluman harimau perak yang telah hancur berantakan. Bersambung.